Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan perumpamaan banyak orang disesatkan dan diberi petunjuk. Hal ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. As-Saddi mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini dari Abu Malik dan dari Abu Sholeh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat, yang dimaksud dengan pengertian yudillu bihi katsira adalah orang-orang munafik, sedangkan pengertian yahdi bihi katsira adalah orang-orang mukmin. Dengan demikian berarti makin bertambahlah kesesatan orang-orang munafik tersebut di samping kesesatan mereka yang telah ada, karena mereka mendustakan apa yang mereka ketahui sebagai perkara yang hak dan yakin, yaitu mendustakan perumpamaan yang telah dibuat oleh Allah untuk menggambarkan keadaan mereka sendiri. Ketika perumpamaan itu ternyata sesuai dengan keadaan mereka, sedangkan mereka tidak mau percaya, maka hal itulah yang dimaksud dengan penyesatan Allah terhadap mereka melalui perumpamaan ini. Melalui perumpamaan ini, Allah memberi petunjuk kepada banyak orang dari kalangan ahli iman dan mereka yang mempercayainya. Maka Allah menambahkan petunjuk kepada mereka di samping petunjuk yang telah ada pada diri mereka. Dan bertambah pula iman mereka karena mereka percaya kepada apa yang mereka ketahui sebagai perkara yang hak dan yakin. Mengingat apa yang dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan ternyata sesuai dengan kenyataan dan mereka mengakui kebenarannya, maka hal inilah yang dimaksud sebagai hidayah dari Allah buat mereka melalui perumpamaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Al-Baqarah 26. Menurut As-Saddi, mereka adalah orang-orang munafik. Abul Aliyah mengatakan sehubungan dengan firman Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, bahwa mereka adalah ahli kemunafikan. Hal yang sama dikatakan pula oleh Arabi Ibnu Anas. Ibnu Juraij mengatakan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ibnu Abbas mengatakan orang-orang kafir mengetahui adanya Allah, tetapi mereka mengingkarinya. Qatadah mengatakan sehubungan makna firman Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, bahwa mereka pada mulanya fasik, kemudian Allah menyesatkan mereka di samping kefasikannya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ishaq ibnu Sulaiman, dari Ibnu Sinan, dari Amr ibnu Murrah, dari Mas'ab ibnu Sa'ad, dari Sa'ad yang dimaksud dengan kebanyakan orang dalam firman-Nya yudillu bihi katsira adalah orang-orang Khawarij. Syu'bah meriwayatkan dari Amr ibnu Murrah,
dari Mus'ab ibnu Sa'ad yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada ayahnya tentang firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Surat Al-Baqarah ayat 27 sampai akhir ayat. Ayahnya menjawab bahwa mereka adalah golongan Haruriyah atau Khawarij. Sanad riwayat ini sekalipun sahih dari Sa'ad ibnu Abu Waqqas radhiyallahu anhu, tetapi merupakan tafsir dari makna, bukan berarti makna yang dimaksud oleh ayat menaskan orang-orang Khawarij yang memberontak terhadap Khalifah Ali di Nahrawan. Karena sesungguhnya mereka masih belum ada pada saat itu atau ayat ini diturunkan, melainkan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sifat-sifatnya digambarkan oleh Al-Quran. Mereka dinamakan Khawarij karena membangkang, tidak mau taat kepada imam, dan tidak mau menegakkan syariat Islam. Sedangkan pengertian fasik menurut istilah bahasa ialah sama dengannya, yaitu membangkang dan tidak mau taat. Orang-orang Arab mengatakan fasaqatir rabbah, bila buah kurma terkelupas dari kulitnya. Karena itu tikus dinamakan Faisiqah, karena ia keluar dari liangnya untuk mengadakan pengerusakan. Dalam hadis Sahihain dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khamsu fawasiqa yuqtalna fi hilli wal haram, al-ghurabu wal hid'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul aqur. 5 jenis binatang perusak yang boleh dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. Makna fasik mencakup orang kafir dan orang durhaka, tetapi kefasikan orang kafir lebih kuat dan lebih parah. Makna yang dimaksud dengan istilah fasik dalam ayat ini ialah orang kafir. Sebagai dalilnya ialah karena mereka disifati dalam ayat berikutnya dengan sifat berikut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyusala wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Baqarah ayat 27. Sifat-sifat tersebut merupakan ciri khas orang-orang kafir yang berbeda dengan sifat-sifat orang mukmin, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasluna ma amara Allahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu
orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 19-21. Seterusnya hingga sampai pada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyusala yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Surat Ar-Ra'd ayat 25. Ahli tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan makna perjanjian yang digambarkan, bahwa orang-orang fasik tersebut telah merusaknya. Sebagian dari kalangan ahli tafsir mengatakan perjanjian tersebut adalah wasiat Allah kepada makhluknya, perintahnya kepada mereka agar taat kepada apa-apa yang diperintahkannya, dan larangannya kepada mereka agar jangan berbuat durhaka dengan mengerjakan hal-hal yang telah dilarangnya. Semua itu disebutkan di dalam kitab-kitabnya, juga disampaikan kepada mereka melalui lisan Rasul-Rasulnya. Pelanggaran yang mereka lakukan ialah karena tidak mengamalkan hal tersebut. Ahli tafsir lain mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang munafik. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian Allah yang dirusak oleh mereka ialah perjanjian yang diambil oleh Allah atas diri mereka di dalam kitab Taurat, yaitu harus mengamalkan kandungan Taurat dan mengikuti Nabi Muhammad bila telah diutus, dan percaya kepada kitab yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Mereka merusak hal tersebut dengan menentangnya sesudah mereka mengetahui hakikatnya, mengingkari serta menyembunyikan pengetahuan mengenai hal tersebut dari orang-orang. Padahal Allah telah memberikan janji kepada mereka bahwa mereka harus menjelaskan kepada orang-orang dan tidak boleh menyembunyikannya. Selanjutnya Allah memberitakan bahwa ternyata mereka menyembunyikan hal tersebut di belakang punggungnya dan menukarnya dengan harga yang sedikit. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Hal ini merupakan pendapat Muqatil Ibnu Hayyan. Ahli tafsir lainnya mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini ialah semua orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Sedangkan janji Allah kepada mereka yang berkaitan dengan masalah mentauhidkan atau mengesahkannya ialah segala sesuatu yang telah diciptakan bagi mereka berupa dalil-dalil atau tanda-tanda yang semuanya menunjukkan kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada mereka yang menyangkut masalah perintah dan larangannya ialah semua hal yang dijadikan hujjah oleh para rasul, yaitu berupa mukjizat-mukjizat yang tiada seorang manusia pun selain mereka dapat membuat hal yang semisal dengannya. Mukjizat-mukjizat tersebut menyaksikan akan kebenaran kerasulan mereka. Mereka mengatakan bahwa pengerusakan janji yang dilakukan oleh mereka ialah karena mereka tidak mau mengakui hal-hal yang telah jelas kebenarannya di mata mereka,
melalui dalil-dalilnya, dan mereka mendustakan para rasul dan kitab-kitab, padahal mereka mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada para rasul itu adalah perkara yang hak. Hal yang semisal diriwayatkan pula dari Muqatil Ibnu Hayyan. Pendapat ini cukup baik dan Az-Zamakhsyari memihak kepada pendapat tersebut. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan apakah yang dimaksud dengan janji Allah, jawabannya hal itu merupakan sesuatu yang telah dipancangkan di dalam akal mereka berupa hujjah yang menunjukkan ajaran tauhid. Jadi seakan-akan Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan kepada mereka dan mengingatkan hal itu kepada mereka sebagai janji. Pengertian inilah yang terkandung di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Surat Al-A'raf ayat 172. Yaitu ketika Allah mengambil janji terhadap diri mereka dari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Perihal sama dengan makna yang ada di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 40. Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah janji yang diambil oleh Allah terhadap mereka di saat Allah mengeluarkan mereka dari sulbi Adam. Hal ini digambarkan melalui firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Surat Al-A'raf ayat 172. Sedangkan yang dimaksud dengan pengerusakan mereka terhadap janji tersebut ialah karena mereka tidak memenuhinya. Demikian pula menurut riwayat dari Muqatil Ibnu Hayyan. Semua pendapat di atas diketengahkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.